Kind of a touch. Romani! 2 games, 2 goals for Ale Romani. Hasil pertandingan Indonesia kontra Cina di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mengejutkan. Ini respon Erick Thohir usai laga Indonesia kontra Cina. Pernyataan sangat aneh. Ini kata pelatih timnas Cina usai laga kontra Indonesia. Aksi gemilang Emil Audero kontra timnas Cina bikin supporter Garuda takjub. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Laga antara timnas Indonesia kontra timnas Cina dalam laga ke-9 babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru saja usai. Dalam laga yang berlangsung di Stadion SUGBK Jakarta itu, kedua negara tampil all-out demi meraih poin sempurna agar berpeluang lolos masuk ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan seru, menarik dan juga penuh strategi membuat supporter Garuda bergemuruh di Stadion SUGBK. Dalam pertandingan tadi, Patrick Kluivert langsung menurunkan 11 pemain terbaiknya untuk menghadapi anak asuh dari Branko Ivankovic. Nama debutan seperti Emil Audero, Egy Maulana Fikri, Yakob Sayuri, hingga Ricky Kambuaya akhirnya dimainkan pada laga krusial ini. Jalannya babak pertama, tampil sebagai tim tamu dan bermain di bawah dukungan puluhan ribu supporter Garuda, membuat anak asuh Patrick Kluivert tampil menekan sejak menit pertama. Terbukti pada menit ketiga, Ricky Kambuaya mencoba sebuah tendangan spekulasi dari luar kotak penalti. Namun sayang, bola masih tidak menemui target sasaran. Kolaborasi Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri dan Ole Rumeni di 15 menit awal cukup merepotkan lini pertahanan lawan. Namun memang kokohnya lini pertahanan Cina membuat skuad Garuda masih kesulitan mencari gol pembuka. Sementara tim tamu hanya sesekali memanfaatkan situasi serangan balik ke area 12 pertahanan skuad Garuda. Namun juga belum ada peluang yang benar-benar berbahaya untuk gawang timnas Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero. Penampilan perdana ex-kiper Juventus hingga Inter Milan ini cukup baik di babak pertama. Terlebih solidnya kerjasama antara JZ, Justin Hapner, hingga Rizky Ridho cukup merepotkan ujung tombak lawan untuk mencari celah terbuka. Ole Rumeni mencoba peruntungannya pada menit ke-24 lewat sepakan jarak jauhnya, namun sayang masih belum membuahkan hasil. Stadion SUGBK bergemuruh pada menit ke-44 saat Ole Rumeni berhasil mencatatkan namanya di papan skor via eksekusi penalti. Sepakan datarnya mengoyak jala gawang tim tamu. Hadiah penalti diberikan oleh wasit pertandingan. Usai Ricky Kambuaya dilanggar di dalam kotak 12 timnas Cina pada menit ke-40. Indonesia memimpin 1-0. Skor 1-0 menjadi penutup pada laga di babak pertama ini. Untuk hasil pertandingan kalian bisa lihat di thumbnail dan juga di deskripsi dalam video ini. Di sisi lain usai laga tadi, pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, memberikan sanjungan kepada timnas Indonesia. Dia menganggap tim berjulukan Garuda itu sangat kompetitif dan sangat menyulitkan timnya. Branko Ivankovic menilai kekuatan skuad Garuda di luar prediksinya. Tak sama seperti di tangan pelatih terdahulu yakni Sintayong, Ivankovic menilai kekuatan skuad Garuda jauh melampaui apa yang sudah dipelajari oleh tim pelatih dari negeri tirai bambu tersebut. Ini pertandingan berat dan juga menguras emosi. Kedua tim bermain demi tiket lolos ke Piala Dunia. Saya memahami ada perbedaan kualitas yang mencolok dari kedua tim. Mereka, Indonesia, jauh dari prediksi kami. Ini luar biasa. Atmosfer pertandingan seperti di sini juga sungguh sempurna. Terlepas dari hasil laga malam ini, mereka bisa memberikan ancaman serius sebagai tim tuan rumah. Dan ini sudah kami prediksi sedari awal. Pemain kami sudah memberikan yang terbaik di laga ini. Tidak ada yang bisa saya tambahkan. Namun ini yang terjadi. Dalam dunia sepak bola, apapun bisa terjadi, kata Ivankovic. Ivankovic mengakui bahwa Cina tergabung dalam grup yang berat. Timnas Jepang telah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia sebagai juara grup. Sementara timnas Australia selangkah lagi menjadi runner-up. Selain itu, timnas Arab Saudi yang menempati ranking ketiga dengan 10 poin dari 8 laga juga masih berpeluang menggeser Australia. Di grup ini memang sangat kompetitif. Jepang, Arab Saudi dan Australia
kandidat kuat lolos. Tetapi Indonesia dan Cina punya ekspektasi tinggi untuk lolos ke Piala Dunia 2026, kata Ivan Kovic. Ketum PSSI Erick Thohir mengaku akan merasa sangat terharu jika timnas Indonesia mengalahkan Cina dan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Namun jika itu terjadi, ia mengingatkan timnya agar tidak terlena. Indonesia akan menghadapi Cina pada laga ke-9 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia malam ini di Stadion SUGBK Jakarta. Kemenangan pada laga itu akan membuat peluang timnas Indonesia lolos ke babak berikutnya sangat terbuka lebar. Situasi ini didapatkan setelah Indonesia saat ini menghuni posisi keempat dengan 9 poin, unggul 3 poin atas Bahrain dan juga Cina di posisi kelima dan juga keenam. Putaran keempat akan diikuti oleh tim-tim yang finish di posisi ketiga dan juga keempat pada putaran ketiga. Di putaran keempat sebanyak 6 tim dari peringkat ketiga dan keempat dari putaran ketiga. Kemudian dibagi menjadi 2 grup yang masing-masing terdiri dari 3 tim. Setiap tim akan bermain melawan satu sama lain 1 kali di tempat terpusat. Pemenang tiap grup lolos ke Piala Dunia, sedangkan runner-up grup melaju ke putaran kelima. Kalau sampai malam ini kita menang, masuk playoff, ini momen yang mungkin akan membuat kita terharu, tetapi bukan membuat kita terlena. Justru itu, kita harus bangkit lagi. Saya ingin tegaskan bahwa kerja keras ini kembali bukan kerja keras individu. Ini kerja keras kita bersama. Saya berharap kita melangkah bersama, kata Erick Thohir. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengusung optimisme tinggi jelang menghadapi Cina malam ini. Berbeda dengan 2 laga sebelumnya saat melawan Australia dan juga Bahrain, Kluivert tidak punya waktu minim dalam persiapan. Saat melawan Australia, Indonesia kalah telak 1-5. Untungnya timnas Indonesia bangkit dengan mengalahkan Bahrain 1-0. Dalam pertandingan ketiganya mendampingi timnas Indonesia malam ini, Kluivert memiliki waktu yang lebih lama. Ia sudah bersama para pemainnya lebih dari sepekan untuk laga krusial ini. Alasan ini membuatnya optimistis bisa meraih hasil maksimal. Waktu persiapan di Bali lebih lama. 2 laga sebelumnya tidak banyak waktu. Kali ini ada progres timnas dalam laga penting. Semoga pemain mampu mengeksekusi hasil latihan. Saya percaya diri mendapatkan hasil positif malam ini, kata Patrick Kluivert. Ia mengaku sangat puas dengan performa para pemainnya saat latihan. Mereka terus berusaha maksimal mengeksekusi rencana permainan yang akan diterapkan melawan Cina. Walaupun percaya diri, Kluivert tidak lupa memuji timnas Cina yang dinilainya punya kualitas yang baik. Di tangan Branko Ivan Kovic, timnas Cina dinilai punya sistem permainan yang baik. The Dragon juga punya pemain tinggi yang unggul dalam permainan vertikal serta mampu menembus ruang sempit. Pemain menyadari apa yang harus dilakukan, penguasaan bola, menyerang dan lainnya. Semoga malam ini bisa dieksekusi dalam pertandingan. Semoga dalam konferensi pers selanjutnya, setelah laga malam ini, itu bisa terbukti. Bukan laga yang mudah, dan perlu fokus 100%, kata Patrick Kluivert. Stefano Lillipali berpotensi tampil sebagai starter saat timnas Indonesia menghadapi Cina malam ini. Jelang laga tersebut, Lillipali sempat memberikan prediksinya terkait skor akhir kedua tim. Seperti diketahui, Lillipali merupakan salah satu pemain anyar yang bergabung ke timnas Indonesia arahan Patrick Kluivert. Ini merupakan kali pertama pemain asal Borneo FC itu ditangani langsung oleh Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Sebab pada 2 laga sebelumnya pemain andalan Borneo FC itu tidak masuk dalam skuad arahan Patrick Kluivert. Kehadiran Lillipali diharapkan bisa menjadi opsi tambahan di tengah minimnya stok pemain depan skuad Garuda. Menanggapi hal tersebut, Lillipali mengaku siap memberikan penampilan yang maksimal jika memang bakal mendapatkan kesempatan untuk bermain. Di sela-sela pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali pada akhir bulan Mei lalu, Lillipali sempat memberikan prediksinya untuk laga melawan Cina. Pemain yang pernah berseragam Almere City itu dengan percaya diri mengatakan skuad Garuda bisa mengalahkan The Dragon dengan skor 2-0 di SUGBK Jakarta. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.